Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, Taruna Tingkat 3, nama Anwar Hanifuddin Fikri, NRT 2018.1359.1.01 dari kelas Hukum Keimigrasian A. Baik, di sini saya akan mereview mengenai book chapter pada bab penegakan hukum terhadap orang asing, korban perdagangan orang, dan penyeludupan manusia di wilayah Indonesia. Baik, selanjutnya itu mengenai penyeludupan manusia. Apa itu penyeludupan manusia? Sebelumnya, penyeludupan manusia itu sendiri diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada pasal 1 angka 32. Penyeludupan manusia memiliki tujuan untuk mencari keuntungan secara langsung ataupun secara tidak langsung untuk kepentingan diri sendiri ataupun untuk orang lain yang membawa seseorang atau kelompok orang secara struktur maupun tidak, atau dengan memberikan perintah kepada orang lain untuk membawa seorang atau kelompok orang secara terstruktur maupun tidak struktur yang mempunyai hak yang resmi untuk masuk ataupun keluar dari kawasan Indonesia dan atau masuk kawasan negara lain yang orang itu tidak mempunyai hak untuk mendapat masuk ke kawasan tersebut secara resmi, baik itu menggunakan dokumen yang sah yang masih berlaku maupun dokumen yang dipalsukan, atau bahkan tanpa menggunakan dokumen perjalanan baik melewati pemeriksaan imigrasi ataupun tidak melewati tempat dari pemeriksaan imigrasi. Kemudian perdagangan orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang pada pasal 1 angka 1, perdagangan orang yaitu suatu perbuatan yang berupa merekrut, mengangkut, menampung, mengirim atau memindah ataupun menerima seseorang dengan diberikan peringatan dan perlakuan dengan menggunakan kekerasan, menculik, menyekap, memalsukan, menipu, bahkan menyalahgunakan kekuasaan atau posisi lemah dengan menjerat hutang ataupun membayar atau memanfaatkan sehingga bisa mendapatkan persetujuan dari seseorang yang akan menjadi kepala atas orang itu yang dilakukannya di dalam maupun antar negara dengan tujuan eksploitasi atau bahkan mengakibatkan orang tereksploitasi. Baik, kemudian masuknya selanjutnya itu penegakan hukum. Bagaimana sih penegakan hukum terhadap dari penyeludupan manusia maupun dari perdagangan orang? Yang pertama yaitu pada bab 8 di Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian pada pasal 86 menyatakan bahwa korban dari perdagangan orang dan juga penyeludupan manusia tidak dapat diberlakukannya tindakan administrasi keimigrasian. Kemudian pada pasal 87 menyatakan bahwa korban dari tindakan pidana orang dan penyeludupan manusia yang dilakukan di kawasan Indonesia akan ditempatkan pada rumah detensi imigrasi ataupun tempat lainnya yang sudah ditetapkan dengan mendapatkan perlakuan khusus daripada orang asing penghuni rumah detensi imigrasi karena melakukan pelanggaran keimigrasian. Kemudian, pada pasal 88 menyatakan bahwa korban asing dari tindakan perdagangan orang dan juga penyeludupan manusia untuk dikembalikan ke negara asalnya yang diupayakan oleh menteri ataupun pejabat imigrasi yang telah diberikan oleh pemerintah. Kemudian pada pasal 90 menyatakan bahwa akan diciptakannya peraturan pemerintah apabila terdapat ketentuan lebih lanjut mengenai adanya rumah detensi imigrasi, pengawasan dan intelijen keimigrasian, dan penanganan untuk korban dari tindakan perdagangan orang dan penyeludupan manusia. Pada pasal di atas, yang secara garis besar dalam menangani orang asing yang menjadi mangsa dari tindakan perdagangan orang dan penyeludupan manusia akan diberikan di tempat di rumah detensi ataupun bangunan lain yang telah diputuskan dengan menerima pelayanan yang berada dari DTI yang melakukan pelanggaran keimigrasian lainnya. Orang asing yang menjadi mangsa dari tindakan perdagangan orang dan penyeludupan manusia tidak akan diberikan hukuman administratif keimigrasian dan segera diupayakan oleh pemerintah Indonesia untuk dipulangkan ke negara asal atau dideportasi dan akan diberikan dokumen perjalanan berbentuk surat apabila korban tersebut tidak memiliki, dan apabila ada ketentuan lainnya akan dituangkan pada peraturan pemerintah.
Baik, selain dari Undang-Undang Keimigrasian, peraturan yang mengatur mengenai penanganan untuk orang asing yang menjadi mangsa dari tindakan perdagangan orang dan penyeludupan manusia terdapat pada pasal 54 ayat 2 dan 3 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Maksud dari pasal 54 ayat 2 dan 3 yaitu korban dari penyeludupan manusia dan perdagangan orang adalah orang berkeluarga negara asing. Pemerintah akan melindungi dan mengupayakan pemulangan ke negara asal dari korban tersebut dengan melakukan koordinasi bersama perwakilan negaranya di Indonesia dan dengan tetap memperhatikan ketentuan, peraturan perundang-undangan dan hukum ataupun kebiasaan internasional. Kemudian peraturan lainnya yaitu peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 9 tahun 2008 tentang tata cara dan mekanisme pelayanan terpadu bagi saksi dan atau korban tindak pidana perdagangan orang. Pasal 20 dalam peraturan pemerintah nomor 9 tahun 2008 menyatakan bahwa Menteri Luar Negeri Indonesia wajib berkoordinasi dengan instansi yang terkait dan juga dengan perwakilan negara saksi dan atau korban ataupun perwakilan negara yang telah diakreditasikan. Apabila negara asal dari saksi dan atau korban tidak memiliki perwakilan negara yang ada di Indonesia, apabila saksi dan atau korban teridentifikasi berkeluarga negara asing dengan peraturan yang ada di Indonesia mengenai orang asing yang menjadi korban penyeludupan manusia dan perdagangan orang, pemerintah Indonesia melakukan implementasi sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang ada. Peraturan pemerintah di sini yaitu pemerintah dalam bidang keimigrasian dan Kementerian Luar Negeri pada kenyataan lapangan. Peraturan tersebut telah dikerjakan oleh pemerintah Indonesia yang terkait. Baik, selanjutnya upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam meminimalisir adanya orang asing yang menjadi korban dari perdagangan orang dan penyeludupan manusia telah dicantumkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang keimigrasian pada pasal 89 yaitu dengan adanya upaya preventif. Apa aja upaya preventif? Yang pertama yaitu pertukaran informasi dengan negara lain dan instansi terkait di dalam negeri, meliputi modus operandi, pengawasan dan pengamanan dokumen perjalanan, serta legitimasi dari validasi dokumen. Kemudian yang kedua, bekerja sama teknis dan pelatihan dengan negara lain, meliputi perlakuan yang berdasarkan perikemanusiaan terhadap korban, pengamanan, dan kualitas dokumen perjalanan, deteksi dokumen palsu, pertukaran informasi, serta pemantauan dan deteksi penyeludupan manusia dengan cara konvensi dan non-konvensional. Kemudian C. Memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat bahwa perbuatan perdagangan orang dan penyeludupan manusia merupakan tindak pidana agar orang tidak menjadi korban. Kemudian yang keempat atau yang D, menjamin bahwa dokumen perjalanan atau identitas yang dikeluarkan berkualitas sehingga dokumen tersebut tidak mudah disalahgunakan, dipalsukan, diubah, ditiru, atau diterbitkan secara melawan hukum. Dan yang terakhir yaitu memastikan bahwa integritas dan pengamanan dokumen perjalanan yang dikeluarkan atau diterbitkan oleh atas atau nama negara untuk mencegah perbuatan dokumen tersebut secara melawan hukum dalam hal penerbitan dan penggunaannya. Upaya yang kedua yaitu secara represif. Yang pertama, penyidikan keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyeludupan manusia. Yang kedua, tindakan administrasi keimigrasian terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang dan penyeludupan manusia. Dan yang terakhir yaitu kerjasama dalam bidang penyidikan dengan instansi penegakan hukum lainnya. Dan kita masuk pada kesimpulan, yaitu peraturan penanganan terhadap orang asing yang menjadi korban dari perdagangan orang dan penyeludupan manusia di Indonesia, yaitu korban penyeludupan manusia dan perdagangan orang adalah
berkewarganegaraan asing. Pemerintah akan melindungi dan mengupayakan pemulangan ke negara asal dari korban tersebut dengan melakukan koordinasi bersama perwakilan negaranya di Indonesia dan dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum ataupun kebiasaan internasional. Selain itu, pemerintah juga menyatakan upaya yang dilakukan untuk mengurangi terjadinya kejahatan tersebut. Demikian presentasi dari book chapter kali ini. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.